Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, dan ada dalam lindungan Allah SWT. Amin. Oke, langsung aja kita akan review materi untuk UAS dari bab getaran, gelombang, dan optik. Saya akan review dulu pertama tentang getaran ya. Pernah dijelasin sebenarnya hanya review aja. Getaran itu gerak bolak-balik di sekitar titik kesetimbangan kayak pendulum atau bandul sama pegas gitu ya. Terus ini rumusnya periode ya, T per N, titin sama Fanta. Terus nah satu getaran itu dari A balik lagi ke A gitu. Jadi kalau dia cuma A B C berarti itu cuma setengah getaran. Contohnya, sebuah benda melakukan getaran dari A, B, C, B, A, terus B, C, B, A. Nah, artinya dia gini, balik lagi ke A, gini, balik lagi ke A, gitu ya. Artinya dia balik lagi ke A-nya 2 kali, sama 4 second. Berarti N-nya 2, T-nya 4. Yang dicari adalah T dan F. Langsung pakai rumus ini nih. F, N per T. N-nya 2, T-nya 4. Berarti 2 bagi 4, 0,5. Kalau T, T per N. 4 bagi 2, 2. Beres. Ini nih, sebuah bandul melakukan 24 getaran. Berarti N-nya 24 sama 4 second. T-nya 4 second. Yang dicari frekuensi. Berarti tinggal F sama dengan N per T. N-nya 24. T-nya 4. Berarti 24 bagi 4 adalah 6 Hz. Gampang ya. Nah, itu tentang gelombang. Kurang lebih diputar-putar di situ ya, di pertanyaannya. Jangan lupa juga ini materi-materi konsepnya juga dihafalin, dipahami. Nah, lanjut kita review gelombang. Jadi gelombang itu adalah getaran yang merambat, dan yang dirambatkan adalah energi. Ini ada klasifikasi gelombang. Kalau berdasarkan arah getar sama arah rambat, itu ada transversal, jadi arah getar sama arah rambatnya tegak lurus. Kayak gelombang pada tali. Sama gelombang longitudinal yang kedua. Kalau ini arah getar sama arah rambatnya searah. Jadi nanti kalau ini kan ada bukit, ada lembah, dan itu ada rapatan, ada renggangan. Contohnya gelombang bunyi. Nah, kalau berdasarkan medium, ada mekanik sama elektromagnetik. Kalau mekanik itu dia perlu medium, kayak tali sama bunyi. Kalau gelombang elektromagnetik itu nggak perlu medium untuk merambat, contohnya cahaya. Jadi kalau misalnya bunyi itu kan perlu medium ya. Jadi contohnya mediumnya adalah udara. Kalau misalnya kita pergi keluar angkasa, kita nggak bisa dengar bunyi karena nggak ada udara. Berdasarkan amplitudo ada 2, gelombang berjalan sama gelombang stasioner. Gelombang berjalan itu amplitudonya tetap, kalau gelombang stasioner amplitudonya berubah. Nah, saya tambahan, ini belum saya jelasin waktu itu, nah ini tambahannya, ini adalah gejala atau sifat gelombang. Pertama, dapat dipantulkan atau refleksi. Contohnya adalah pada cermin, kita bisa bercermin karena ada cahaya yang dipantulkan. Dapat dibiaskan atau refraksi, contohnya ketika kita melihat pensil di dalam gelas, pensilnya itu bengkok. Dapat dipadukan atau interferensi, lalu polarisasi atau kutuban, sama difraksi atau pelenturan cahaya. Nah, ini yang 3, 4, 5 itu contohnya ada di bab lebih jauh lagi sih ya. Nah, ini adalah besaran pada gelombang, ada panjang gelombang kita. Jadi satu panjang gelombang itu segimana? Satu bukit, satu lembah. Atau dari mana? Dari puncak ke puncak, atau dari lembah ke lembah. Tuh, nah rumusnya adalah X per N, X-nya jarak, N-nya jumlah gelombang. Kalau di longitudinal, itu dia dari pusat rapatan ke pusat rapatan. Contoh, berapakah panjang gelombang dari gambar di bawah? Nah, berarti dari sini ke sini itu berarti X-nya 80. Nah, jumlah gelombangnya berarti 1, 2 ya. Berarti lambdanya tinggal pakai rumus X per N. X-nya 80, N-nya 2. Jadi 40. Terus frekuensi dan periode masih sama, rumusnya sama waktu getaran. Nah, ada gambar kayak gini, berapakah periode? Berarti ini T-nya 60, nah jumlah gelombangnya 1, 2, 3, ada 4 ya. N-nya 4, berarti T-nya adalah tinggal pakai titin. T per N. T-nya 60 dibagi 4, itu 15. Kalau cepat rambat, itu bisa X per T,
bisa lambda per T atau bisa lambda kali F, tergantung yang diketahui. Contohnya, ini yang diketahuinya itu panjang gelombang, lambdanya 6, frekuensi F-nya 10. Yang dicari V. Berarti langsung aja pakai lambda dikali F. Lambdanya 6, F-nya 10, 60. Pokoknya ini nanti dibolak-balik dari rumus ini ya. Mau pakai lambda per T atau nggak yang dicari apa nah pokoknya ini aja rumusnya. Nah, saya punya soal suatu gelombang, panjang gelombangnya 4 meter. Jadi, lambda ketika di A itu 4 meter. Laju itu V ya. V-nya adalah 12 meter per second. Dan masuk melalui medium B dengan panjang gelombangnya 6. Berarti lambda B-nya 6. Maka laju di B. Berarti yang dicari adalah VB. Nah, kalau ada contoh soal, kalau ada soal seperti ini, kalau ada dua keadaan, berarti pakai perbandingan. Gitu ya. Perbandingannya gimana? Karena di sini ada V sama lambda, berarti kita pakai rumus V adalah lambda dikali F. Nah, sama kayak tadi, tinggal pakai perbandingan. Sama kayak tadi. Enggak ya, saya ngejelasin di SMA. Ini kayak gini. Nah, ini B, sorry. Jadi, bikin kayak gini per, nah ini A semua, ini B semua. Terus, frekuensinya nggak diomongin, coret aja. Terus udah gitu VA-nya adalah 12. VB-nya yang dicari. Lambda A-nya 4, lambda B-nya adalah 6. Kita bisa perkecil, 12 bagi 4 adalah 3. Terus kita kali silang, VB dikali 1 adalah VB. Ini tinggal 3 dikali 6. Jadi jawabannya 18 meter per second. Gampang ya. Nah ini nih sekarang. Seorang berteriak memanggil temannya untuk berkumpul di depan sebuah tebing kayak gini. Dia mendengar suaranya kembali setelah 2 second. Berarti itu T-nya 2 second. Jika cepat rawat bunyi di udara, P-nya adalah 340, maka jarak orang tersebut terhadap tebing. Berarti S-nya berapa gitu ya. Nah, kalau ada bunyi mantul, pakailah rumus ini ya. Kalau ada bunyi mantul, mau itu bunyi kayak begini, atau mau gimana pun nih, rumusnya adalah ini. Sorry. Terus habis itu gimana? Tinggal kita bikin ya, berarti di sini V adalah 2S dibagi T. Berarti 340 sama dengan 2S dibagi T-nya 2. Ini kita coret. Udah, berarti S-nya adalah 340 meter deh, beres. Nah, selanjutnya terakhir adalah tentang alat optik. Di ini kalian nanti, ini udah pernah juga saya jelaskan, kalian nanti baca-baca lagi ya. Ini silahkan baca lagi tentang sifat bayangan pada mata, daya akomodasi, titik dekat, titik jauh, akomodasi maksimum sama minimum. Nah, ini silahkan dibaca-baca lagi. Nah, saya langsung ke perhitungannya aja tentang kacamata. Ya, jadi ada miopi atau rabun jauh yang nggak bisa lihat yang jauh. Yang perlu di highlight adalah kalau miopi itu si bayangannya itu ada di depan retina gitu ya, bayangannya jatuh di depan retina sehingga ditolong oleh lensa cekung atau negatif. Nah ini adalah rumusnya, ini nih rumusnya min 100 per PR. P adalah kekuatan lensa dalam dioptri. Misal contohnya Bibi memiliki titik jauh 200, ukuran kacamatanya berapa? Berarti kalau begitu titik jauh itu PR ya. PR-nya 200, yang dicari adalah P. Tinggal masukin ke sini. P sama dengan min 100 per PR. Jadi min 100 dibagi PR-nya 200. Ini dibagi ini, min 0,5 dioptri. Beres. Terus hipermetropi itu rabun dekat, gak bisa lihat yang dekat. Yang perlu di-highlight adalah dia itu jatuh di belakang retina sini, ya. Ditolong oleh lensa cembung yang positif. Ini adalah rumusnya. SN itu jarak baca benda ke mata, kalau gak dikasih tahu itu biasanya 25. PP titik dekat. Nah ini ya, Lili memiliki titik dekat 75. Berarti PP-nya adalah 75. Berapa? Oh ya, ini karena gak dikasih tahu berarti SN-nya 25. Terus yang dicari adalah P-nya. Ya, rumusnya kan ini. Tinggal masukin SN-nya 25, PP-nya 75.
Terus udah gitu, di PP sama dengan 100 bagi 25 adalah 4. Ini kita bagi ya, bagi 25 bagi 25. 100 bagi 25 adalah 4, 75 dibagi 25 adalah 3. Terus kita samain penyebut. Nah, ini kalau nggak ada temennya, itu artinya 1 gitu. 3 kali 1, 3. 3 bagi 1, 3. 3 dikali 4, 12. 3 bagi 3, 1. 1 kali 4, 4. 12 kurang 4 adalah 8. Jadi jawabannya 8/3 dioptri. Kalau mau disederhanain lagi, 8 dibagi 3 itu 2 ya. 2 kali 3, 6. 8 kurang 6, 2. Berarti sama aja kayak 2. Ini kan 2 hasilnya ya. Ini sisanya 2. 2/3 dioptri. Gitu. Terus, nah kemarin kan sebenarnya cuma sampai sini ya. Tapi saya tambahin karena ini rumusnya gampang kok. Nah, jadi ini diputar-putar dari sini aja. Jadi ada loop atau kaca pembesar yang dicari adalah perbesaran atau istilahnya tuh perbesaran angular. Lambangnya adalah M. Jadi nanti perbesaran loop itu ada yang tanpa akomodasi atau akomodasi minimum sama dengan akomodasi atau akomodasi maksimum. Kalau yang akomodasi minimum rumusnya adalah PP per F. Kalau yang maksimum tinggal ditambahin 1. Jadi PP per F tambah 1. M-nya perbesaran, PP-nya titik dekat. Kalau nggak diketahui, selalu dianggap 25. F-nya itu jarak fokus. Nah, kasih contoh. Sebuah loop memiliki jarak fokus 2,5, berarti F-nya 2,5. Terus karena nggak dikasih tahu, berarti PP-nya 25. Berapakah perbesaran M ya pada saat akomodasi minimum dan maksimum? Jadi pada saat akomodasi maksimum, pakai rumus ini kan. Nah, ini ya. Tinggal masukin 25 dibagi 2,5 dibagi tambah 1. Nah, tapi nggak ngerti 25 dibagi 2,5 kenapa 10. Bentar. Mana sih ini? Nah, ini ya. 25 dibagi 2,5. Itu sama aja kayak 2,5 itu sama aja kayak 25/10. Terus, ini dikali. Ini dibalik 10/25. Nah, jadi dia 10 deh. 25 dibagi 2,5. Terus 10 tambah 1 adalah 11 kali. Sedangkan kalau akomodasi minimum, ya berarti dia cuma PP per F doang. Jawabannya 10. Udah deh. Alhamdulillah. Itu adalah reviewan. Silahkan dicatat dan dipahami baik-baik tentang reviewnya untuk UAS nanti. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.